Apa alasannya kalian tuh malas sekali membuat VOD padahal kita itu disarankan oleh pihak Facebooknya untuk memaksimalkan monetisasi konten, yaitu terbitkan berbagai jenis konten seperti video. Nah, video ini adalah berupa VOD, terus Reels, foto, dan postingan teks untuk melihat mana yang paling efektif. Bereksperimenlah dan optimalkan untuk meraih kesuksesan. Jadi kita memang disarankan juga untuk mengupload VOD. Kebanyakan para konten kreator sekarang itu lebih mengutamakan video Reels yang berdurasi hanya 3, 5, 6, sampai 7 detik saja. Padahal kalau mau jadi konten kreator yang sukses, kalau menjadi konten kreator yang berkembang, itu memang kita itu harus mau dan bisa berbicara. Contohnya ketika konten keseharian, konten a day in my life ya, mereka itu voice over atau isi suara. Mereka pasti berbicara, walaupun berbicaranya itu tidak di depan kamera, tetapi mereka itu tetap belajar berbicara untuk mengisi suara di dalam videonya mereka atau konten-kontennya mereka. Karena semakin bagus nada bicaranya, semakin bagus dalam penyampaiannya, maka orang akan semakin tertarik untuk nonton konten-kontennya. Jadi kalau kalian tuh jadi konten kreator, itu ya harus mau berbicara ya, walaupun memang nggak selalu kita itu harus berbicara seperti kayak yang mengupload video Reels ya. Mereka hanya menampilkan wajah saja, kadang pun tidak menampilkan wajah. Ya kadang mereka menampilkan hanya pemandangan saja dan diberikan caption, memang bisa gajian, memang bisa menghasilkan. Tapi mau sampai kapan kalian itu mengupload konten yang hanya berdurasi pendek saja? Apa kalian nggak melihat fenomena sekarang ini banyak kreator besar yang pada tumbang yang hanya mengupload durasi yang pendek-pendek saja? Kalau kalian mau sebentar saja di dunia konten kreator ya nggak masalah, sudah melejit nanti tumbang dengan sendirinya. Tapi kalau mau jadi konten kreator yang sukses, yang berkembang, yang bisa gajian setiap bulan bahkan sampai hitungan tahunan, ya kalian harus belajar membuat video berdurasi panjang juga. Awal aku konten, aku tuh ingin dikenal sebagai konten kreator yang gajian lewat VOD atau lewat video panjang. Karena menurut aku, menceritakan keseharian itu bukan hanya ditonton oleh para konten kreator saja, tetapi bisa dinikmati juga oleh non-konten kreator. Aku ingin gajian lewat VOD, aku ingin dikenal orang lewat VOD karena itu lebih keren menurut aku, tapi nggak tahu ya menurut kalian. Tapi sekarang aku malah dikenal sebagai konten kreator edukasi yang malah berbicara langsung di depan kamera dan bukan berbicara di belakang kamera atau voice over atau pun isi suara. Tapi kadang aku menyampaikan edukasi pun kadang lewat voice over juga. Nah ternyata banyak sekali keuntungannya dan manfaatnya ketika kalian belajar membuat VOD. Kalau video Reels itu kan jangankan para konten kreator, yang bukan non-konten kreator saja pintar dan pandai membuat video Reels. Nah kalau sekarang kalian jadi konten kreator, ya harus belajar membuat VOD juga. Walaupun dengan membuat video Reels juga berkesempatan mendapatkan penghasilan. Gak ada salahnya kalian itu memaksimalkan monetisasi konten kalian, karena penghasilan yang paling terbesar itu adalah dari monetisasi konten yang bukan hanya terdiri dari video Reels saja, tapi juga ada fitur bonusnya yaitu terletak pada foto ataupun teks, ada fitur iklan in-streamnya terletak pada VOD atau video panjang kita. Nah untuk kalian yang belum pernah belajar membuat VOD dan sekarang belum juga mendapatkan undangan monetisasi konten, coba sesekali membuat video yang berdurasi panjang yang kalian upload di VOD kalian. Kalau nggak bisa sehari sekali, ya usahakan seminggu entah beberapa kali. Karena ini tuh seperti yang aku bilang ya, sangat bagus untuk mengembangkan diri kalian lebih kreatif lagi, lebih berkembang lagi. Karena apa? Dengan kalian belajar membuat VOD berarti kalian itu mengasah kemampuan kalian. Seberapa bagusnya public speaking kalian? Jangan nanti kalian tuh di belakang kamera pandai cuap-cuap, tapi pas di depan kamera kalian tuh langsung mute, nggak bisa ngomong apapun. Nah apalagi kalian sedang melakukan live streaming tuh, kalau public speaking kalian tuh nggak bagus, orang pun akan malas nonton live streaming kalian. Jadi dengan kalian membuat VOD, yang pertama bisa mengasah kemampuan public speaking kalian, yaitu berbicara di belakang kamera dengan melakukan isi suara atau voice over di konten-konten kalian, ataupun kalian bisa berbicara langsung di depan kamera seperti yang aku lakukan sekarang ini. Jadi keuntungannya kedua, kalian itu bisa lebih kreatif lagi menciptakan ide-ide bagaimana agar VOD kalian itu ditonton oleh orang lain. Nah misalnya kalian itu belajar membuat book, kalian belajar mencari informasi kira-kira konten apa yang cocok yang akan kalian bawakan sesuai dengan tema kalian. Kalian mencari referensi dan kalian pun belajar membuat video yang bagus, yang menarik di mata penonton kalian. Itu bagaimana? Misalnya kalian itu belajar membuat video agar tidak goyang-goyang. Kalian belajar membuat video yang pencahayaannya bagus. Pokoknya dengan belajar membuat VOD, kalian juga belajar mengasah diri kalian agar kalian itu paham. Beginilah dunia konten kreator yang sebenarnya. Ya memang pasti capek, melelahkan, tapi hasilnya untuk kedepannya ini akan jauh lebih bagus daripada kalian yang terus mengupload video yang selalu berdurasi pendek.
Yang ketiga, tentunya kalau kalian membuat video berdurasi panjang, pasti kalian belajar editing video. Nah, untuk menjadi konten kreator, kalian tuh harus tahu dan pandai bagaimana editing video. Jadi bagaimanalah kami yang pemula ini yang belum tahu soal editing video. Ya kalau nggak tahu ya memang harus belajar. Namanya kita itu udah terjun ke dunia konten kreator, ya kita tuh harus tahu basicnya, apa ilmu dasarnya di dunia konten kreator itu bagaimana. Ya harus kita pelajari kalau kita itu mau berpenghasilan menjadi seorang konten kreator. Jadi kalau dengan mengupload video reel saja yang berdurasi pendek bisa menghasilkan, kenapa sih harus repot-repot membuat VOD yang berdurasi panjang sih bun? Udah repot buat videonya, angkat report ke sana, angkat report ke sini, belum editing videonya, belum isi suaranya, tahu-tahu pas diupload penontonnya itu sedikit sekali. Nah disitulah sebenarnya letak kesabaran kalian itu seberapa, karena di sini bukan hanya cerdas, bukan hanya kreatif, bukan hanya pintar saja, tapi juga dibutuhkan kesabaran yang cukup tinggi. Nah, dengan belajar membuat VOD ini bisa mengasah ilmu kalian, mengasah kesabaran kalian, mengasah kreativitas kalian. Jadi sebenarnya kalian itu ditempa di sini belajar berproses menjadi content creator yang sebenarnya. Karena sebenarnya menjadi seorang content creator itu ya sebenarnya pandai berbicara, pandai mengajak orang, kreativitasnya itu tinggi, imajinasinya itu tinggi, bukan berbicara ataupun mengedukasi dengan tulisan saja. Tapi alangkah lebih bagusnya kalian itu berbicara ataupun kalian mengedukasi itu secara langsung. Dan bukan berarti mengedukasi dengan tulisan itu nggak boleh. Share video aku jika bermanfaat. Aku pamit. Wassalamualaikum. Ketika kita bikin konten kayak gini nih, kita itu suka didipin sama tetangga sebelah. Jadi jangan berhenti konten di tengah jalan hanya karena view kita sepi. Apa kata tetangga nantinya? Apa kita nggak malu sama tetangga? Belum merasakan gajian sudah mundur duluan dari FB Pro.